Halo semuanya, selamat datang lagi bersama gue Jordi dari The Lazy Monday. Dan kalau gue ada di frame ini, itu pasti dua hal. Kalau nggak peripheral, pasti gue akan ngebahas yang namanya smartphone. Dan untuk kali ini gue akan ngebahas Oppo Reno 5 5G. Salah satu smartphone terbaru dari Oppo yang cukup menarik karena bisa bilang ini tuh bisa buat hati kalian tuh aman dan nyaman dan tentram. Karena ini tuh untuk masa depan, jadi kayak asuransi gitu kan, aman gitu kan. Dimana untuk Oppo Reno 5G ini mungkin gue akan lebih ngebahas dari sisi 5G-nya dulu. Dan lebih spesifik lagi karena ada Lazy Monday itu ngebahas masalah industri game. Jadi ini gue akan lebih fokus juga di bagian game. Jadi kalau kita ngomongin 5G untuk urusan game, kita pasti bisa melihat satu hal yang sudah sangat tampak gitu ya. Itu adalah masalah cloud gaming. Karena untuk cloud gaming sendiri itu ada Xbox Cloud, terus ada juga dari Google itu ada Google Stadia, dan di Indonesia itu sempat ada Skygrid juga. Cuma kalau kita ngomongin cloud gaming kan, gue udah sempat main juga Cyberpunk 2077 di salah satu review gue dengan Fine X2 Pro. Itu masalahnya adalah di jaringan. Jadi untuk latensinya itu terlalu tinggi sehingga gue nggak bisa memainkan game itu dengan smooth. Tapi dengan adanya 5G, dengan kecepatan yang jauh lebih kenceng, latensi yang lebih rendah, mungkin masalah ini bisa di-solve di masa mendatang. Jadi kalau kita ngomongin untuk cloud gaming, nantinya kalian akan merasakan yang namanya kalian bisa main game AAA, kalian bisa main game dengan grafik yang berat, itu nggak perlu lagi harus duduk di sofa dan harus pada layar yang gede mampus depan kalian, tapi kalian tuh bisa memainkan game ini dimanapun kalian berada. Jadi ya memang benar kalau kita ngomongin main game AAA itu paling nikmat emang dengan layar yang besar, tapi pengorbanan yang cukup worth kalau kalian tuh bisa memainkan game itu di mana aja demi layar yang besar gitu. Dan ya paling yang jadi masalah tuh cuma satu nanti ya, seberapa banyak kuota kalian yang terbakar untuk memainkan game tersebut. Tapi kalau kita ngomongin hal kedua, masih ada hal-hal basic yang akan mempengaruhi untuk masalah 5G di industri gaming ini. Kita bisa bilang masalah latency tadi yang rendah, ini berarti untuk kalian para kompetitif gamer, itu kalian akan merasakan ping yang seminim mungkin yang ngebuat untuk urusan millisecond tuh yang sangat berharga ya, kita ngomongin bisa mengatur masalah kemenangan dan kekalahan itu bisa terjadi dengan urusan millisecond tadi. Terus kita bisa ngomongin juga lebih basic lagi itu adalah bagian ngobrol, komunikasi, di mana untuk masalah Discord kalian bisa lebih true untuk voice-nya, lebih lancar dan segala macamnya. Atau kita bisa bilang untuk yang hal esensial sekarang itu adalah masalah Zoom meeting, di mana masa pandemi ini banyak banget yang namanya virtual meeting. Terus kita ngomongin lagi masalah yang jauh lebih basic lagi itu adalah urusan mendownload aplikasi. Karena kita ngomongin kalau untuk download aplikasi game ya sekarang kan size-nya itu udah gede mampus ya. Ada yang sampai 100 giga, ada yang bener-bener gede banget. Jadi dengan internet yang kenceng, itu semua akan jauh lebih kenceng. Kalau ngomongin mobile kita udah nggak usah peduli ya. Karena kalau ngomongin mobile paling gede-gede mentok-mentok 3-5 giga, jadi harusnya udah sangat aman banget. Tapi kalau kita ngomongin dari game mobile sendiri mungkin akan ada perkembangan juga. Karena kita tahu untuk game mobile sejauh ini kan bisa dibilang masih terbatas atas spesifikasi dari device yang kalian gunakan. Jadi mungkin kedepannya dari mobile developer itu bisa ngebuat sebuah game yang jauh lebih canggih lagi, jauh lebih hungry spec gitu kan, spec hungry, nggak tahu itu kebalik-kebalik, di mana nanti kalian tuh tidak perlu sebuah smartphone yang kencang, kalian cuma perlu sebuah smartphone yang bisa 5G, dan kalian akan ngelakuin untuk main gitu dengan melakukan streaming. Jadi sama aja kayak cloud gaming, cuman ini untuk mobile gaming, tapi main game yang jauh lebih berat. Nah, dari tadi kan gue ngomongin 5G ya, jadi yang gue bahas kenapa 5G adalah karena ada Oppo Reno 5 5G di sini. Karena untuk smartphone yang satu ini kan dia memang sebenarnya udah support 5G dengan Snapdragon 765G-nya. Tapi untuk sekarang dari Oppo sendiri masih nge-lock untuk 5G ini sampai nanti Indonesia itu mengimplementasiin 5G di Indonesia. Jadi ini jatuhnya lebih ke preparation buat kalian untuk nantinya kalau kalian mau punya sebuah smartphone yang bisa 5G, karena kalian punya smartphone 4G kan nggak bisa, namanya itu kayak mau di-upgrade bisa 5G, itu nggak bisa. Kalian perlu sebuah smartphone yang berbeda. Jadi ini buat kalian lebih visioner dan kayak nanti nggak ribet gitu untuk kedepannya. Gue juga tadi sempat ngobrol sama William ya, karena kalau kita ngomongin gaming doang kan mungkin kalian udah dapat gambarannya kayak cloud gaming dan masalah latency dan segala macamnya. Tadi kita ngomongin masalah model bisnis baru ya, dimana kalian tuh nanti bisa cloud streaming gitu kan ke server gitu kan untuk PC lain, tapi itu buat kerja untuk produktivitas. Jadi katanya sih nanti bakal ada satu server ya, mungkin ada 32 core ya, di situ bakal dibuat jadi virtual machine yang dibagi core-nya itu sakarapnya si yang punya gitu. Jadi mungkin kalian cuma perlu 4 core untuk rendering, ada 4 core untuk animasi itu bisa diatur. Gua nggak tahu sebenarnya untuk animasi itu perlu berapa core. Dan nanti kalau sampai model bisnis ini berjalan gitu ya kan, tolong hubungi William Handoko untuk memberikan royalti kalian. Nah, moving on, kita bahas smartphone-nya, karena kita dari tadi udah bahas 5G. Untuk smartphone ini sendiri mungkin gue nggak akan bahas terlalu banyak, karena gue udah ngelakuin unboxing juga di The Lazy Gadgets kemarin. Untuk smartphone ini,
Seperti biasa, Oppo datang dengan Black Magic-nya, kalau kata gue, di mana smartphone ini punya berat itu cuma 180 gram. Untuk warna yang Galactic Silver ini, dia juga punya warna yang hitam, di mana dia punya dua bahan tekstur yang berbeda, satunya tuh matte, satunya glossy. Kenapa ini bisa lebih berat 8 gram? Karena ini 180 yang hitam tuh 172. Itu karena dia punya Reno Glow 2.0 di sini yang bisa ngebuat warnanya itu. Kalau kalian lihat dari berbagai sisi, itu bakal berubah warna sepenuhnya. Nah, terus ngomongin lagi untuk urusan smartphone ini sendiri, mungkin gue akan ngasih lihat spesifikasinya sedikit dulu. Jadi gue nggak akan terlalu ngebaca satu persatu, jadi kita memperlihatkan spesifikasinya dulu. Now I'm laughing at Benny Hanna's with benefactors. Myself, my soul for an artist loft with them giant raptors. My chef cooking that steak and lobster on giant platters. Forsaking all again for this path I'm after. Oke, dari spesifikasi tadi gue mungkin akan nge-point out beberapa yang paling menarik aja. Mungkin yang pertama itu adalah bagian layar. Karena untuk layar ini udah AMOLED Full HD+, 90Hz, 6,4 inci. Dan dia itu udah Netflix HD Certified, Amazon Prime HD Certified, dan sebenarnya selama ini gue menggunakan Oppo Reno untuk Reno 4 Pro juga, itu untuk urusan layar tuh nggak ada masalah sama sekali. Jadi dia itu bahkan kalau di Vivid Mode itu untuk DCI P3-nya itu udah sampai 93,3%, jadi udah terhitung aman banget kalau kalian mau pakai di outdoor, kalian mau buat nonton, buat entertainment, buat main game, itu semuanya udah aman. Tapi kalau kita ngomongin 90Hz-nya, gue sebenarnya nggak berharap banyak untuk sebuah smartphone main game refresh rate 90Hz, tapi lebih ke ya kenikmatan saat kalian tuh lagi scrolling smartphone kalian aja. Terus selain itu kita bisa ngomongin satu lagi itu adalah masalah SuperVOOC 2.0 Flash Charge. Salah satu fitur yang paling gue suka dari smartphone Oppo, termasuk Find S2 Pro yang gue pakai sekarang, dimana ini adalah salah satu hal yang paling sering gue flexing di kantor ya. Jadi gue tinggal ngecas 0-100% itu hanya perlu waktu 35 menit untuk sebuah smartphone dengan kapasitas 4300 mAh. Jadi kalian bisa kayak ngecas, kalian tinggal mungkin main game sematch, habis itu kalian udah balik, itu smartphone kalian udah full. Nah, moving on terakhir adalah bagian kamera. Jadi ini untuk kamera Oppo Reno 5 5G, ini akan dimasukkan oleh William untuk perspesifikasinya. Teng-teng. Dan untuk kamera ini gue nggak akan bahas terlalu banyak juga, karena nanti kan kepanjangan juga, karena gue udah bahas 5G yang cukup panjang tadi di awal. Untuk kamera gue akan bahas fitur-fitur menariknya. Yang pertama adalah Dual View Video. Dual View Video ini adalah sebuah fitur di mana kalian itu bisa memberikan dua perspektif sekaligus. Jadi kalian itu bisa memperlihatkan bagian belakang dan juga bagian depan. Kalian bisa melihat POV dari yang ngerekam dan juga reaksi dari yang ngerekam. Ini merupakan sebuah mungkin salah satu cara interaktif, mungkin salah satu entertainment yang berbeda lah. Kalau selama ini kita ngeliat tuh cuma depan, habis itu di flip ke belakang dan segala macam, ini mungkin bisa langsung ngeliat duanya sekaligus. Dia itu punya yang split kiri kanan, bisa bikin buletan atau bisa bikin petak, dan mungkin ini bisa kalian gunakan untuk manas-manasin mantan. Itu bisa dilakukan dengan ngerekam muka cewek depan kalian dan itu dibikin petak, jadi ala-ala video call. Terus selain itu dia juga punya AI highlight video. Ini tuh kepake banget buat manusia-manusia noob kayak gue. Jadi diberikan kredit untuk kepada semua kru TLM yang ngambil B-roll ciamik, karena saya tidak bisa. Tapi untuk AI highlight video ini akan membantu banget kalau kalian tuh ngerekam video di keadaan cahaya itu yang gelap banget. Jadi dia bakal menyesuaikan untuk skenario terbaik untuk mengambil video tersebut, atau yang lagi terang banget dia akan langsung menyalakan HDR Live. Jadi buat gue yang semuanya serba auto, ini akan membantu banget, tapi tetap anak-anak kru TLM lebih keren ngambil B-rollnya daripada gue. Jadi mereka akan tetap ngambil B-roll dibanding gue. Terus yang terakhir itu adalah Image Clear Engine, atau dia singkat sebagai ICE atau S gitu kan. Dimana untuk Image Clear Engine ini sebenarnya sudah terimplementasi untuk semua mode-nya harusnya. Dimana kalau ada objek yang bergerak, itu kalian foto dia akan tetap jernih. Jadi kalau ada yang lagi lari, atau mungkin ada objek kayak kain bergerak, itu juga akan tetap jernih dan hasilnya akan tetap bagus. Nah, ngomong-ngomong foto, mungkin gue akan memperlihatkan beberapa hasil foto dari si Oppo Reno 5 5G ini sembari masuk ke kesimpulan. Little different this time. I told myself that money would never be a factor. Now I'm laughing at Benny Hanna's with benefactors. Myself, my soul for an artist loft with them giant raptors. My chef cooking that steak and lobster on giant platters. Forsaking all again for this path I'm after. Path to disaster, enslaved by the master. I'm hearing they... Dia perlu minta pin. Lu tau gak sih? Tahu. Udah macam video call. Bisa dipindah gak sih? Oh bisa. Lebih gede, bisa. Yang promosiin. Ya, selamat datang di Side Brew Specialty Coffee Corner. Kamera depan Ultra Pro.
Ultra Steady Pro bersama Side Brew Cafe. Nggak ada kafenya ya? Side Brew Specialty Cafe Corner. Kalau mau makan bebek sebelahnya. Reno 5 aja coba. Lu kalau bicara. Oke, kesimpulannya Oppo Reno 5 5G ini harganya Rp6.999.000. Nanti kalau kalian mau dapat informasi lebih lengkap terkait smartphone ini, terus kayak pre-order dan segala macamnya itu bakal ada di deskripsi di bawah. Intinya smartphone ini udah aman banget untuk 2-3 tahun ke depan menurut gue. Dari sisi layar, dari sisi spesifikasi, dari sisi desain. Ya desain sih tergantung selera masing-masing ya. Mungkin ada yang gak suka gradient-gradient begini. Cuman menurut gue ini cukup unik dan cukup lucu buat dipamerin di luar. Jadi sebenarnya tinggal urusan menunggu kapan Indonesia itu akan mengimplementasikan 5G, jaringan 5G untuk umum. Dan ketika itu terjadi, ya Anda yang membeli smartphone ini dan juga ditemani oleh saya akan menjadi orang pertama visioner yang mencicipi si jaringan 5G itu di Indonesia. Jadi itu aja mungkin yang bisa gue bahas dari Oppo Reno 5 5G ini dan juga sedikit pengetahuan kecil saya tentang game industry dengan 5G dan korelasinya. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @thelazymonday. Gue di Jori Leonardo O-nya 2 dan channel gue pribadi yang udah unboxing smartphone ini di The Lazy Gadgets. Itu aja, jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye-bye guys.